Setiap kali pria ini merasakan sakit, koin-koin emas keluar dari mulutnya. Untuk menjadi lebih kaya, ia memasukkan dirinya ke dalam sebuah koper. Tetapi ada yang tidak beres saat koper itu diangkut. Seorang mahasiswa bernama Ethan secara tidak sengaja mengambil koper itu, dan ketika ia sampai di rumah, ia mendapati ada seorang pria di dalamnya. Pria itu berbohong untuk menyembunyikan rahasianya. Ia mengatakan ia melarikan diri karena beberapa orang mengejarnya. Ethan tidak banyak berpikir dan mencoba menolongnya. Tetapi tiba-tiba sebuah koin emas keluar dari mulut pria itu. Ethan berhenti karena terkejut, memegang koin yang berkilau itu. Karena rahasianya terbongkar, pria itu mengatakan yang sebenarnya. Ia mengatakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Setiap kali ia merasakan sakit, koin-koin emas keluar dari mulutnya, dan jika Ethan membantunya melarikan diri, semua koin itu akan menjadi miliknya. Tetapi pria itu tidak tahu bahwa keserakahan telah menguasai hati Ethan. Alih-alih membantu, Ethan menyembunyikan koper itu di suatu tempat. Keesokan paginya, Ethan pergi ke sebuah toko emas di mana pemiliknya mengatakan koin itu adalah emas murni dan bernilai sekitar $500. Mendengar ini, Ethan bergegas pulang dan membawa salah satu temannya. Namun ketika mereka tiba, mereka melihat pacar Ethan, Mia, berdiri di sana, ketakutan. Ia mengira Ethan telah membunuh seseorang karena ia melihat jari-jari mencuat dari koper. Ethan masuk ke dalam dan melihat pria itu masih hidup. Mia mencoba membantu, tetapi ketika ia menarik pria itu, koin emas lain keluar dari mulutnya. Mia tidak banyak berpikir, tetapi teman Ethan, Ryan, kini sepenuhnya diliputi oleh keserakahan. Ia menyeret koper dan melemparkannya menuruni tangga. Koin-koin berserakan di mana-mana. Kini mata semua orang hanya tertuju pada emas itu. Mereka semua mulai menyakiti pria itu dengan berbagai cara untuk mendapatkan lebih banyak koin. Pertama, mereka membayar sewa, lalu meningkatkan gaya hidup mereka. Melihat begitu banyak keuntungan, mereka melewati setiap batasan. Mereka bahkan mulai memberikan sengatan listrik. Kondisi pria itu semakin memburuk, tetapi ia tidak pernah memohon belas kasihan. Mungkin ia tahu ia tidak punya banyak waktu tersisa. Suatu hari, Ethan tiba-tiba merasa bersalah. Ia berkata bahwa semuanya sudah keterlaluan dan mereka harus melepaskan pria itu. Namun Ryan dan Mia menolak. Kemudian Ryan menekan tombol untuk memberikan sengatan listrik terakhir. Ethan marah dan mencoba menelepon polisi. Namun Mia meraih ponselnya dan menghancurkannya dengan palu. Saat Ethan protes, Ryan juga memukulnya dengan palu. Ethan jatuh ke tanah berlumuran darah. Ryan dan Mia menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengambil uang itu dan mencoba melarikan diri. Namun, mereka menyadari pria di lantai itu masih bernapas. Mereka berpikir untuk mengambil beberapa koin lagi sebelum pergi. Namun, begitu mereka memberinya kejutan lagi, pria itu mulai tertawa terbahak-bahak. Matanya mulai bersinar seperti emas. Namun, mereka tidak menganggapnya serius dan menekan tombol itu lagi. Kepulan asap hitam memenuhi ruangan, dan pria di dalam koper berubah menjadi monster. Tubuh mereka membeku ketakutan, tetapi tidak ada waktu untuk menyesal. Monster itu sudah menyiapkan 2 koper kosong. Kini, harga penuh keserakahan akan segera dibayar. Setelah itu, monster itu kembali menjelma menjadi manusia dan tiba di bandara. Dengan bantuan staf bandara, ia dengan mudah memasukkan 2 koper ke sabuk. Sepertinya kedua orang serakah itu akhirnya akan mendapatkan hukuman yang sesungguhnya.